Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, menuju petang. Berjumpa lagi dengan kami, Dai Muda Banyuwangi, dan para gus-gus dalam acara Kolbun Salim. Kali ini pemirsa akan disuguhkan pembahasan yang sangat mudah juga sangat rumit, beda, dan baru kali ini saya pribadi dipertemukan dengan beliau. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Pemirsa, kali ini kami akan membahas tentang wali, ya, tentang wali, yang mana akhir-akhir ini kalimat wali itu sedang viral, dikit-dikit penilaian wali dan sebagainya. Maka sudah kami hadirkan pemateri dari Ketua Dai Muda Banyuwangi, yaitu Yai Irham Khalili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Gus. Sehat, Yai? Alhamdulillah. Dari ketawanya dari sudah sehat. Ya, alhamdulillah harus selalu ketawa. Alhamdulillah. Karena ketawa itu adalah bagian daripada rasa syukur kata juga Allah. Termasuk wali juga. Iya. Gus, niki langsung saja. Ini kok saya jadi agak ndredeg ini, mungkin tanda-tanda wali atau gimana? Biasanya saya enjoy kayak. Ya. Gus, Yai minta penjelasan ini sesuai yang sudah kita rencanakan, membahas tentang wali ini kayaknya penting supaya orang itu tidak membahas berahmak tentang mengatakan wali kayak gini guys, akhirnya dari bahasa celometan gitu. Yai, definisi wali itu apa ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa nasional televisi dimanapun berada, kru NTV yang saya hormati, host kita Gus Syem. Beliau ini bukan main-main ini. Karena pengalamannya ini sudah mancanegara ya. Nah, beliau pernah ke Thailand dan hari ini menjadi mukharrik di Matan ya. Mahasiswa ahli thariqah An-Nahdiyah. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh tentang pembahasan wali ini, mari kita berkirim Fatihah dulu kepada para aulia dimanapun berada. Mudah-mudahan mereka beliau-beliau yang kita rasani ini, beliau-beliau ridho kepada kita. Amin. Terutama adalah Al-Ghusur Rijal, Waliul Aqtab pada saat ini, pada era ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penerangan kepada hati dan pikiran kita sehingga apa yang akan kita bahas ini betul-betul sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ala diniyatin sholihah wa ila hadrati jumlah awliyaillah wa khususun al khusadaz zaman wal khusir rijal al-qubbil aqtab syulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Pertanyaan yang simpel tapi jawabannya ini nggak simpel. Perlu skripsi atau? Perlu tesis ini. Perlu tesis dan perlu dianalisis. Definisi menurut Al-Quran dulu ya, jangan insya Allah menguasai dan yakin. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang masalah wali ini, di dalam Al-Quran sendiri kata wali disebut berulang-ulang. Ada puluhan kali, ada yang mengatakan 24, ada yang mengatakan 28. Berarti permasalahan ini juga menjadi permasalahan yang penting. Iya. Karena terulang-ulangnya kalimat itu tadi. Penting. Nah, itu. Dan ternyata kalimat wali ini
tidak hanya merujuk kepada pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang Sakti. soleh, pribadi-pribadi yang sakti mungkin ya begitu, Yang ampuh, yang ampuh, yang aneh. yang aneh, sebagainya. Ternyata definisi wali ini, penggunaan kata wali ini juga sempat disematkan kepada hal-hal yang bersifat negatif. Yang kita sebut ada wali setan. Oh itu. Wali-wali setan itu ada kalimat dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu ini supaya membuat kita waspada saja. Karena di keduanya ini ada kesamaan. Ada kesamaan. Supaya kita tidak tertipu. Umat juga tidak tertipu. Supaya memiliki pemahaman yang betul-betul ya paling tidak yang mendekati kebenaran lah gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri iladh dhulumat. Kebalikannya ya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kalau dari segi bahasa kan kata wali kan kekasih itu dulu ya. Kekasih. Jadi kalau diartikan secara letterlek ya, diartikan secara bebas itu Allah adalah wali atau kekasihnya. Wali ini banyak nih maknanya. Ya. Wali saja dulu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Terang. Kepada cahaya. Nah, jadi nur artikan letterlek secara cahaya sebagai cahaya. Cahaya apa? Ya tentunya cahaya hidayah, cahaya apapun itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara kebalikan daripada waliullah tadi itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu wali-wali mereka itu adalah taghut. Wali mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Dan pada akhir ayat, merekalah ashabun nari hum fiha khalidun. Ashabun nar ini taruhlah dimaknai sebagai penghuni lah. Jadi penghuni neraka. Sebenarnya sohib itu kan ya maknanya banyak ya. Sahabat. Bisa sahabat, santri. Bisa yang memiliki ya. Yang memiliki atau pemilik. Nah, hum fiha khalidun. Mereka yang tidak akan dientaskan oleh Allah dari neraka. Karena sudah dinas sebagai penghuni neraka selama-lamanya khalidunnya nanti. Yang kekasihnya taghut tadi. Taghut tadi itu. Nah, sekarang kita kembali kepada maka di sini tadi saya tidak memaknai wali itu sebagai kekasih. Nah, karena di sini wali itu ulama-ulama ahli tafsir itu berbeda cara memaknainya. Wali di sini disebut sebagai nasirun, penolong. Wali sebagai nasirun, sebagai penolong. Ada lagi wali di sini dimaknai sebagai yang memelihara, yang mencukupi, yang menjamin. Terus kemudian yang memimpin atau yang memimpin. Nah, ada satu hal yang menarik ya. Kalau di awal itu waliyun itu sighotnya adalah mufrad. Sementara di belakang walladzina kafar awliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka adalah taghut. Sementara di orang beriman hanya satu. Waliyun mufrad. Mereka aulia. Mereka aulia. Berarti lebih banyak walinya mereka. Lebih banyak mereka. mereka. Ya, dijelaskan setelah yang satu ini. Oke.
Pemirsa, kita lanjutkan bahasan tadi tentang waliyum tauhid ya, yang lebih banyak daripada walinya orang-orang yang yang beriman. beriman. Ribon itu. Kalau orang beriman itu kenapa hanya satu? Waliyun, Allahu waliyun. Ya karena memang hanya Allah. Dan itu sudah merajai segalanya. Iya, sudah semuanya. Satu tapi universal. Satu tapi universal, satu tapi bisa menolong segala hal. Nah, gitu. Makanya kenapa kita diajarkan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya yang terkenal la ilaha illallah. Nah, Imam Ja'far memaknai wali ini juga sama. Di dalam tafsir At-Tabari dikatakan ala inna angsarullahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di situ bahwa yang dimaksud waliyun adalah angsorullah, termasuk ansor, orang-orang yang termasuk ansor Bansar wali ya. gitu ya. Nahnu Ansarullah. Saat terus Khawariyin itu kan santrinya Nabi Isa itu kan nahnu ansorullah. Ansarullah ya itu. Nah, termasuk Paulus juga, Paulus zaman dulu tapi. Nah, iya Paulus dulu. Kristus yang dulu. Ya, Paulus dulu. Tapi walinya Nabi Musa lah. Nabi Isa. Khawariyun. Oh, Khawariyun gitu. Khawariyun tuh walinya Nabi Isa itu Khawariyun. Nah, itu. Jadi kembali kepada istilah wali tadi ya. Kembali kepada istilah wali. Nah, wali tadi itu apa namanya? Ini tidak hanya dipakai dalam istilah tasawuf ya. Tapi juga banyak dipakai dalam istilah fikih. Hanya saja berbeda konteksnya. Kalau dalam konteks tasawuf itu kaitannya itu adalah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konteks ilmu fikih ya nanti kalau urusannya nikah itu ya. Oh iya. Waliun nikah, wali murid, waliul amri. Itu termasuk tataran fikih. Ini tataran fikih. Makanya ada istilah waliul amri ad-daruri bisyaukah. Ya, di takrib kan ada itu. Iya. Ketika Yai di masyarakat itu sudah sulit dibilangi itu yang bertindak waliul amri. Harus maksudnya waliul amri kan juga penting dalam ini. Yang menjatuhi hukuman ini boleh karnaval atau tidak. Karnaval kayak gimana yang ngatur ketentuan itu. Betul. Semua demi kebaikan kan? Semua demi kebaikan. Kalau wali tasawuf juga demi kebaikan juga. Semuanya juga demi kebaikan, tapi hati-hati. Ada wali tauhid tadi tuh. Ada wali tauhid. Ternyata tidak semua wali itu istilah kewalian itu langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata juga disandarkan juga kepada tauhidnya itu sendiri. Nah, tauhid itu kan sebuah terminologi yang memiliki asumsi buruk. Makanya tadi itu pada akhir ayat dikatakan bahwa wali auliya tauhid tadi adalah ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata wali itu ya bukan hanya orang-orang yang soleh ternyata. Tergantung dia jadi walinya apa duluan gitu. Nah, kemudian ada lagi dalam ayat Al-Quran itu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini sudah berbicara tentang sifat. Ini yang sering dipakai di khol-kholnya para aulia. Itu surat Yunus ayat ke-62. Jadi sifat dan sikapnya wali itu memang nggak pernah khawatir dan takut. Iya. Nah, masalahnya khawatir dan takut itu seperti apa? Di gitu. dunia atau di akhiratnya gitu? Di dunia dan akhirat. Oh gitu? Di dunia dan akhirat gitu. Bukan yang di dunia itu kemendel, belum tentu ya? Ya belum tentu. Nah, ini coba bisa dilihat di tafsir At-Tabari dikatakan. Al-qaulu fi ta'wili qouli ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Qala Abu Ja'far. Yaqulu ta'ala dzakarahu ala inna ansarullahi la khaufun alaihim wa ala in ansarullahi la khaufun alaihim fil akhirah min iqabillah.
Jadi di akhirat dia sudah pede. merasa aman dari siksanya Allah SWT. Karena sudah yakin di ahli surga misalnya seperti itu. Kalaupun toh di neraka ya tidak apa-apa gitu. Ini udah nggak mikir lagi sudah. Karena tujuannya intinya saya bukan ingin mencari neraka, saya ingin bertemu dengan penciptaku mungkin begitu. Nah, ada lanjutannya li'annallaha radiya anhum fa'amanahum min iqabih. Karena Allah sudah meridai mereka. Allah sudah meridai mereka. Yai, syarat untuk diridhoi oleh Allah kan kita harus ridho dulu jadi hambanya. Karena radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi jannati. Nah, itu kaitannya kita harus ridho dulu berarti. Nah, itu kan kaitannya dengan kondisi diri sendiri. Nah, ini perlu dipertegas lagi bahwa wali itu sendiri, kalau kita bicara secara personal, itu kemudian kan ada yang namanya wali yang sifatnya itu kasbiyah dan wali yang sifatnya wahbiyah. Wali kasbiyah, bukan wahabiyah, wahbiyah. Wahbiyah bukan wahabiyah. Bahaya kalau wahabiyah. Karena wahabiyah nggak percaya wali itu ya. Oh gitu. Nggak percaya karomah dan sebagainya, nggak percaya. Nah, padahal bagi para ulama tasawuf yang sudah muktabar seperti Syekh Abu Hasan Syadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Junaid Baghdadi, itu mengatakan bahwa lazima fil waliyil minal karamah. Memang harus ujang karamah. Walaupun beliau menyembunyikan biar nggak konangan. Iya. Tapi justru malah beliau itu ketika beliau punya karamah justru malah disembunyikan. Maka terkenal ucapannya Syekh Abdul Qadir Jilani yang mengatakan bahwa karamah itu bagi Syekh Abdul Qadir Jilani seperti haid bagi wanita. Seperti haid bagi wanita. Bayangkan seorang wanita sedang haid, pasti dia sembunyikan itu. Oh iya. Dia sembunyikan. Karena aib bagi dirinya. Sudah nggak sholat, nggak berzikir dan sebagainya. Makanya kalau ada perempuan yang tidak sholat, tidak puasa itu ya husnudun aja haid gitu loh. Jadi begitu. Ya kalau tukang juru nebak itu, wah, digondol rono. Belum tentu kan ya? Ya itu ada ilmunya. Itu belum tentu. Itu kalau beliau kalau pelaku kayak gitu Gus ya, itu terus tatanan spiritual kayak yang modelnya suka nebak ini. Kadang juga ada titisnya kan ya. Itu bisa jadi itu memang suatu kemuliaan yang diberikan Allah atau nanti bisa jadi istidraj lama-lama. Bisa jadi istidraj. Karena begini, di dalam kitab Hikam itu malah disebutkan bahwa al-karamatu fitnatul ula lil muridi. Karomah itu menjadi fitnah pertama yang harus dihadapi oleh seorang murid, seorang salik lah. Berarti orang-orang yang orang salik itu akan mendapatkan itu kalau dia istiqomah. Gitu. Masalahnya istiqomah apa enggak dengan amaliyah-amaliyahnya, dengan riyadhahnya dan sebagainya. Permasalahannya terkait kasbi tadi ya? Iya, terkait kasbi tadi. Makanya orang yang berkasbiyah dalam amaliyahnya, dalam riyadhahnya, maka dia punya kemungkinan, bukan mesti, punya kemungkinan Allah kasih rahmat, dibukalah pintu-pintu. Tahap 1, tahap 2. Dan seterusnya. Nah, dan ternyata soal nebak-menebak itu kan bukan hanya pekerjaan wali, dukun pun juga bisa. Ya itulah maksud saya gitu. Makanya di sini tadi tergantung siapa sumber informasinya. Kalau wali-wali itu sumber informasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau si dukun-dukun tadi itu sumbernya itu adalah tauhid setan-setan tadi. Makanya, yang bersama dengan nafsunya. Yang bersama dengan nafsunya. Nah, waqtalafa alut ta'wil fimman yastahiqu hadzal ism. Terus kemudian ulama-ulama takwil itu beliau berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya yang berhak menyandang wali itu. Menyandang wali. Kita jelaskan salah yang satu ini. Nah, itu ya.
Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan tambah menarik lagi tentang wali ini, karena kalau dibahas semakin mendalam, dibuka beberapa kitab ya, kita semakin panjang, semakin lebar, semakin mendalam dan mendalam. Ini nggak bisa-bisa kameranya pecah ini ya, Pak ya. Kita ambil yang garis besar-besar dulu. Mungkin kalau kita demo lagi nih, bahas yang dalam lagi. Ya. Secara garis besar dulu, Yai. Ya. Tadi penjelasan tadi. Secara garis besar begini, sifat dasar seorang wali. Sifat dasar seorang wali. Kita sudah tahu wali tadi ya. Wali itu ya yang jelas dia adalah orang yang beriman. Syaratnya iman dulu. Syaratnya iman dulu. Kalau nggak beriman, nggak mungkin dia jadi wali. Nah, masalahnya iman sendiri itu nggak sama dengan Islam kan? Nggak sama dengan Islam. Walaupun ada ulama yang menyamakan antara iman dan Islam. Tapi jumhur ulama lebih mengatakan al-imanu fil batin wal islamu fil dhahir. Al-imanu fil bawatin, nah, kemudian wal islamu fil dhawahir. Nah, gitu. Karena Islam pun masih cenderung bisa mengalami kemunafikan. Ya iya. Setelah mengatakan makanya begini, apakah semua orang yang pergi ke masjid, apakah semua orang yang sholat itu orang beriman? Ya belum tentu. Ya seperti para sahabat itu pengikutnya Nabi lah. Apakah orang yang sudah menyatakan Islam itu sudah semuanya ikut, juga ada yang belot juga? Ya, makanya ada salah satu sahabat waktu itu di zaman Rasulullah SAW menghadap pada Rasulullah. Ya Rasulullah, amanna. Kemudian sudah pada Rasulullah, la taqul amanna bal aslamna. Itu Nabi sudah mengetahui isi hatinya. Bal aslamna. Berarti Kanjeng Nabi sudah mengetahui isi hatinya. Ya, berarti sudah tahu. Nah, itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwa wali itu harus memiliki sifat kesempurnaan kewalian Nabi Muhammad SAW. Minimal 4 sifat. Sidik, tabligh, amanah, fatwa, nah itu sudah memenuhi. Wow, banyak, bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Sifatnya karena Rasulullah SAW banyak. Ya. Minimal gak kadzib lah minimal. Iya. Wali kok nggak pembohong ya. Nah, ya nggak mungkin. Jadi ada hal-hal yang membatalkan. Jadi seperti pembahasan tadi, Gus. Jadi siapa sebenarnya yang berhak menyandang wali? Yang pertama beriman. Terus kemudian yang kedua, alladzina istaqamu bitta'ah. Mereka-mereka yang istiqomah dengan taatnya, wa yulazimuna bidzikrillah. Nah, itu. Istiqomah dengan ketaatannya dan kemudian mendawamkan zikirnya. Nah, zikir ini kan akhirnya juga menjadi sebuah pembahasan juga. Zikir sendiri itu apa? Apakah ketika kita sudah la ilaha illallah itu disebut zikir? Belum tentu. Zikir dalam satu istilah bisa disebut ketika dia la ilaha illallah bisa disebut sebagai zikir karena mulutnya yang mengatakan la ilaha illallah bilisan. Namun kolbinya ghaflah ada. Nah, secara hakikat apakah itu bisa disebut sebagai zikir? Ya belum tentu. Nah, perlu ada sebuah penelitian lagi. Nah, makanya di sini kalau tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para wali-wali yang lain itu mengatakan bahwa la budda li waliyin bil karamah. Tidak boleh tidak seorang wali itu punya karamah. Walaupun caranya wali bagaimana mengelola karamah sendiri. Karamah sendiri. Walaupun ya sebagaimanapun caranya dia mengelola karamah sendiri. Disembunyikan atau di. Nah, cuman akhlaknya wali sebagaimana sebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani itu humul ya. Humul itu ya menyembunyikan. Bukan malah keluar-keluar di media sosial. Bukan malah keluar-keluar. Wah, wali. Malah keluar-keluar. Nah, yang disebut karomah itu apa? Gitu. Karomah itu kalau menurut istilah kan amrun khariqun lil adatin, sesuatu yang apa itu? Sesuatu yang nulayani adat ya gitu. Nulayani adat. Adat itu seperti apa? Ya yang bertentangan dengan hukum alam lah. Iya. Api itu mestinya kalau membakar. Nabi itu diberi mukjizat, kalau wali itu diberi karomah. Kalau Nabi itu maksum, kalau wali itu mahfud. Terjaga. Mahfud itu terjaga. Jadi meskipun mengeluarkan karomah itu bukan karena karpe di, tetap ada penjagaan dari Allah. Iya. Seperti contoh-contoh. Mestinya seperti itu. Nah, contohnya banyak lah ya. Para wali-wali yang sebenarnya tidak berkehendak untuk
mengeluarkan karomahnya, tapi kan yang mahfud dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di atas air. Tapi juga banyak di YouTube itu ya, ada yang seperti orang yang masuk ke talent orang barat itu ada yang Nah, makanya itu jalan di atas air. amrun khariqun adah itu seperti apa? Kalau amrun khariqun adah itu adalah dimiliki orang yang beriman, yang soleh, yang taat, maka itu karomah. Tetap iman dulu dan Itu iman dulu. Itu syarat mutlak, tidak boleh tidak. Nah, itu baru satu pintu masuk. Berarti di sini semua orang beriman itu berarti walinya Allah. masuk tahapnya wali. Tahapan atau sudah jadi wali? Ya Allah, sudah jadi wali. Cuman apa? Ke tingkat awal. Derajatnya beda. Derajatnya awal. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwa kalau kita bicara tingkatan wali itu ada ribuan. Cuman yang terkenal itu ada 9 tingkatan wali. Dikelompokkan. Dikelompokkan ada 9 tadi itu. Nol. Dan ternyata ya ada wali aktab, ada wali abdal, ada wali wahawariyun, ada wali rojabiyah. Ada 9 banyak itu. Banyak. Wali rojabiyah itu munculnya setiap bulan Rojab. Itu begitu. Biasanya wali seperti ini tiap tanggal 1 Rojab pasti beliau sakit. Oh, gitu. Pasti beliau sakit. Nah, jadi Dan nggak menampakkan diri di depan umum. Ya sakit gitu, ya sakit. Sakit seperti orang sakit biasa. Itu karena apa? Menanggung dosanya orang sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelas tadi begini ya. Harus dipahami dulu. Tadi itu muter-muterin nanti. Muter-muter enggak selesai-selesai ini. Kalau wali wahbi tadi. Kalau wali wahbi itu Allah sendiri langsung ngasih. Seperti kebanyakan wali-wali wahbiyah itu justru dari orang-orang kafir ya. Oh, gitu ya. Justru orang kafir kemudian diberi hidayah masuk Islam begitu. Orang kafir diberi hidayah oleh Allah SWT kemudian masuk Islam. Nah, di saat itu kan beliau bersih, nggak punya dosa kan? Seperti bayi baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir. Ya, saya Makanya ingat orang mu'alaf itu sebenarnya kalau dia tahu keistimewaannya, doanya mustajabah itu. Ya. Hanya saja mu'alaf sekarang kan karena banyak mu'alaf pansos. Mu'alaf pansos itu bagaimana? Nah, ini karena yang dicintai itu agamanya Islam, ini kemudian masuk Islam. Gayanya masuk Islam. Setelah nikah ya ternyata kembali lagi ke asalnya. Itu namanya bermain kan. Mu'alaf pansos itu namanya. Itu banyak ini. Iya. Itu. Saya masih ingat ya. Di kisahnya para pensihirnya Fir'aun. Ya. Itu setelah amantu birobi Musa itu langsung jadi wali seketika waktu itu. Ya, betul. Karena karomahnya masih tetap diberikan, cuman lebih nggak memunculkan lagi keampuhan itu. Nah, ini begini. Itu wahbi itu pemberian. Iya. Jadi begini, perlu dibedakan lagi bahwa amrun khariqun adah itu kan ada 5 ya. Yang pertama mukjizat, ini khusus untuk Rasul. Yang kedua irhas. Irhas itu sebelum diangkat sebagai Rasul. Seperti Rasulullah ketika umur berapa itu bedah. Oh iya. Sebagainya. Terus kemana-mana diikuti oleh awan. Terus kemudian Nabi Musa dikintirkan itu juga termasuk ya? Ya, Nabi Musa itu semua. Belum jadi Rasul. Ya, hampir semua Nabi itu punya irhas, punya sisi-sisi keistimewaan. Khariqun adah. Terus kemudian karomah. Karomah ini khusus untuk orang beriman yang soleh, yang bertakwa. Yang soleh dan bertakwa. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa untuk menjadi waliullah itu pasti orang bertakwa. Tidak mungkin alladzina yukhalifuna syariah hum auliya, tidak mungkin. Tidak mungkin orang-orang yang mukhalifus syariah, orang-orang yang bertentangan dengan syariah. Justru malah bisa mendekati tagut itu tadi. Tidak mungkin dia itu. Wali kok nggak sholat itu bagaimana? Wali kok menghalalkan yang haram itu bagaimana? Nah itu. Ya mungkin ada yang kelihatan di masyarakat tidak sholat, ternyata dia memang pengennya sholat di rumah, nggak ingin. Tapi hakikatnya kan sholat. Ya betul. Hakikatnya sholat. Artinya tidak bukan tidak angas lah, apa bahasanya? Iya, sengaja. Iya. Berarti kan tetap menjalankan syariat. Wali kok menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal ini bagaimana? Gitu. Iya.
Tidak mungkin mukhalifus syariah. Makanya ada petuah-petuah ulama dulu, walaupun ada orang itu bisa terbang di awan, bisa berjalan di atas air. Kalamnya Yai sinten? Bahaya kader dulu gitu ya. Oh itu. Terus kemudian bahasa Arabnya ngeses, hafal Quran taruhlah begitu. Alim lah pokoknya. Malim lah. Jubahnya ngeleseh lemah, janggutnya 5 meter misalnya begitu. Tapi kalau mukhalifus syariah itu walinya togut itu udah. Menentang apa itu? Menentang apa? Syariat jangan diikuti seperti itu. Nah, saya juga masih ada pertanyaan lagi tentang proses mendaftar menjadi wali dan apakah ada kemungkinan wali itu juga ada gur? Mohon jawabnya setelah yang satu ini ya. Yes. Pemirsa, kita lanjutkan. Kali ini kita bahas lebih gamblang lagi dan nanti kesimpulannya apa, Yai? Pertanyaan setelah tadi membahas masalah definisi wali, orang yang berhak menyandang wali, keistimewaan wali, iman sebagai syarat wali. Ini Yai. Apa tadi? Pertanyaan selanjutnya yaitu tugas wali, resiko dan kenikmatan yang dinikmati oleh wali tersebut. Nah ini pertanyaan yang sangat sulit ini. Pertanyaan yang sangat sulit untuk dijabarkan karena saya bukan wali. Saya wali-wali daya. Mungkin yang wali secara umum saja. Kalau banyak wali nanti nggak selesai. Satu wali mungkin yang punya tugas. Ya itu makanya itu ya. Jadi begini, sebenarnya kita semua itu wali Allah. Kalau menjalankan tugas dengan baik. Sebenarnya kita semua wali Allah asalkan beriman. Yang lain sebenarnya semua wali Allah dan berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jaminan dari seorang wali adalah nasrullah, pertolongan Allah. Nah, kemudian selanjutnya, wali-wali itu apa? Ya nasirullah, penolong-penolong Allah. Tugasnya juga itu. Ya penolong dalam hal apa? Penolong-penolong Allah dalam hal menegakkan hukum Allah. Menegakkan hukum Allah, menolong agama Allah. Jadi wali yang sakar PD memang enggak ada? Enggak ada. Sebenarnya enggak ada ya? Enggak ada, wali sakar PD itu enggak ada. Apalagi terus kemudian meruntuhkan nilai-nilai syariat. Menentang gurunya juga? Enggak ada, seperti itu. Nah, menentang gurunya ini apa dulu ini pertanyaannya ini, maksudnya menentang ini? Ya wali yang ya gurunya juga wali tapi sudah nggak ngikuti arahnya gurunya mungkin gitu. Ya, lah ya makanya ini apa ini? Syariatnya ya. Nggak malu sama gurunya dalam ya, kalau nggak boleh menentang guru nih, Imam Syafi'i nggak bisa jadi wali no. Kan nggak sama dengan Imam Malik. Imam Hanafi kemudian akhirnya juga Imam Malik juga akhirnya bukan wali dong. Artinya dalam hal syariat yang enggak sholat itu loh ya. Yang paling penting itu adalah nasirullah, nasiruddinillah, menolong agamanya Allah, iya, menolong agamanya Allah. Minimal mereka itu menolong agamanya di dalam dirinya sendiri, menegakkan syariat di dalam dirinya sendiri. Sebelum kesana kemari. Makanya wali Allah itu kadang-kadang mereka juga tidak menyadari kalau dia itu walinya Allah. Nggak kenal? Nggak kenal, nggak tahu bahwa saya itu wali Allah misalnya. Misalkan banyak cerita itu. Dulu ada Syekh Abu Samsuddin. Iya. Ada cerita Syekh Abu Samsuddin. Syekh Abu Samsuddin ini seorang waliullah, tapi beliau itu nggak tahu kalau beliau waliullah. Orang lain juga nggak tahu kalau beliau wali? Tahu. Oh tahu. Wali-wali Allah tahu. Nah suatu hari Syekh Abu Samsuddin masuk hutan. Masuk hutan yang sangat lebat seperti biasa pekerjaannya mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa ke pasar. Nah ternyata di tengah hutan ketemu dengan gubuk. Ketemu dengan gubuk, di sana isinya adalah hanya orang-orang yang beribadah, ada yang sholat, ada yang zikir. Kalau masalah sholat dan zikir, Syekh Abu Samsuddin tidak heran. Yang membuat Syekh Abu Samsuddin itu heran, ternyata di sebelahnya itu sudah tersedia makanan dan masih hangat. Di hutan? Di hutan. Siapa yang ngantar? Padahal tidak ada
yang masak, bekas masak enggak ada. Indomaret enggak ada lah. Indomaret enggak ada. Nah, gitu. GoFood juga enggak ada. Iya. Enggak ada. Tahu-tahu ada di situ. Nah, kemudian Syekh Samsudin penasaran. Setelah beliau selesai semua tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anda ini siapa? Kami itu adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, terus siapa yang masak ini? Kita minta kepada Allah dengan wasilah Syekh Abu Samsudin. Siapa Syekh Abu Samsudin itu? Itu orang yang rumahnya di pinggir hutan, istrinya galak itu. Wah, istrinya galak. Yang istrinya galak itu. Iya. Yang istrinya galak itu. Itu terkait masalah nikmat tadi ya, nikmatnya wali ya. Nikmatnya wali. Akhirnya kemudian, wila aku, bojoku ngene galak. Abu Samsudin kono kok penak panganan kene kok dadak golek kayu kan gitu. Berarti aku ki wali aku ki. Ngono. Baru sadar kalau dia wali. Baru sadar kalau dia wali. Dia enggak tahu. Istrinya sendiri juga enggak tahu kalau dia wali. Tapi dimanfaatkan oleh orang lain buat tawasul. Saya bertawasul dengan Syekh Abu Samsudin gitu. Mungkin di antara di Jalan Sore yang kayaknya dari bisa ditawalusi mungkin. Nah, banyak muridin sekarang, salikin sekarang pengen jadi wali karena melihat nikmatnya ini. Oh itu. Wah, punya karomah, punya apa? Apa itu? Bagi wali sungguhan, tadi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagi wali sungguhan, karomah kemuliaan mumayazat itu adalah aib yang harus disembunyikan. Tidak harus dipertontonkan. Kenapa? Mempertontonkan itu pasti akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Apalagi saat hari ini, di saat manusia sudah dikuasai oleh pola-pola fikir rasionalistis, pola-pola fikir barat yang serba belum tentu jadi wali kalau materialistis sudah, belum tentu jadi wali kalau ngikuti. Belum tentu. Lebih baik dimarahi istri. Iya, lebih dimarahi istri. Jangan sulit-sulit cari status wali. Sabar yang bojo. Jadi untuk proses menjadi wali nggak perlu sulit-sulit mengikuti pemikiran-pemikiran, cukup. Pernahkah ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah suatu hari mencium tangan seorang pekerja kasar, seorang kuli yang tangannya beladus itu dicium oleh Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan, beliau itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Nah, ya karena Nabi kan memang sudah dibuka. Karena dia nggak sadar dan cium tangan Rasulullah SAW. Inilah tangan ahli surga, walinya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tangan pemilik surga. Itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Juga ada siapa yang yang bakti sama ibunya itu yang terkenal menggendong ibunya itu. Uwais Al-Qarni. Nah, itu juga sezaman dengan Nabi tapi nggak pernah berjumpa dengan Nabi secara zahirnya. Dan dia tidak menyadari bahwa dia waliullah. Menyadari dia waliullah. Nah, beliau baru menyadari ketika ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu penasaran dengan yang namanya Uwais Al-Qarni. Kok sampai Rasulullah disuruh? Sampai Rasulullah pesen-pesen kalau minta doa kepada Uwais Al-Qarni ini bagaimana? Nah, berarti itu ada namanya tawassul itu tadi ya? Nah, tawassul pakai Uwais Al-Qarni. Iya. Nah, itu tadi. Nah, makanya itu kita mesti hati-hati. Jangan seenaknya menafikan wali dan juga jangan seenaknya mengangkat seseorang sebagai wali. Percaya ini langsung sudah, lu wali. Iya. Kecuali memang sudah masyhur ya. Sudah masyhur, ada sumber-sumber yang otentik, ada riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan seperti Gus Dur itu. Gus Dur saya yakin beliau waliun min auliya. Karena sudah banyak beberapa komentar dari orang-orang yang sudah banyak testimoni tentang kewalian beliau. Tesisnya sudah jelas malah langsung masyarakat. Yang bermunculan ketika tinggal Gus Dur ada yang orang yang pernah diberi Gus Dur ini, tapi jangan bilang-bilang. Nah, itu. Tuh setelah mati saya mati kan itu. Iya. Makanya begini. Wali itu tidak melulu beliau yang selalu di masjid berzikir. Wali bisa jadi di pasar-pasar, bisa jadi beliau itu penampilannya seperti seorang pengemis,
Bisa jadi penampilan seperti seorang pengamen kadang. Berarti kembali lagi ke konsep husnudzon dan ya. jaga sikap berarti. Nah itu jaga sikap, jaga akhlak. Hati-hati, man adali waliyan faqad adantuhu. Berarti Barang jaga siapa kata, yang memusuhi waliku, nah menyatakan perang tadi. menyatakan perang dengan aku. Nah, sama dengan sikap kita kepada seorang yang beriman. Kalau orang beriman itu adalah waliullah, maka juga jangan seperti itu. Itu ya. Apalagi mencaci maki dan jangan memancing emosi orang dan sebagainya untuk mencaci maki, jangan. Waliullah itu sangat menjaga umat Muhammad SAW dan wali-wali Allah sampai saat ini yang ada itu ditugasi oleh Allah menjaga umat Muhammad baik secara zahir maupun batin. Nah, Bukan menjaga harta dunia. bukan menjaga harta Bukan dunia. menjaga jabatan. Bukan menjaga jabatan. Menjaga Kalau menjaga umat. jabatan kan wali kota namanya. Wali kota namanya. Kota iya ya. Rebutan. Oh iya. Bukan menjaga umat Muhammad. Makanya setan itu kalau menurut Gus Dur ada tiga. Ada setan yang setan beneran ini ketika dibacakan ayat kursi lari dia. Iya. Itu setan beneran berarti. Lari. Terus ada setan. Terus kemudian ada setan yang ketika dibacakan ayat kursi ya anteng-anteng saja gitu. Macak setan. Anteng-anteng saja. Nah, kemudian yang ketiga ada setan yang takut dilempar kursi gitu. Ada setan yang duduk di kursi Ada di kursi. Ada kan? Ada yang kita ini. Bukan maksudnya yang menjabat mungkin ada. Oh ya jangan pejabat aja. Oh, enggak bisa. Pejabat itu kalau menurut saya pejabat itu adalah termasuk wali lah. Termasuk wali. Waliul amri. Ya, walaupun itu secara fikih disebut sebagai waliul amri, maka fikih itu memberikan tempat yang terhormat kepada para pejabat-pejabat itu. Soal pejabatnya korup dan sebagainya, ya itu lain lagi. Terkait tadi masalah kegagalan jadi wali mungkin. Kegagalan jadi wali tadi resikonya ada. Ada ya cerita-cerita wali-wali yang gagal atau runtuh dicabut kewaliannya? Banyak sekali. Seperti Barseso. Oh iya. Barseso itu kurang wali bagaimana? Ahli dzikir karomahnya sudah tampak jelas, santrinya aja bisa terbang. Bal ambauro kurang bagaimana? Jadi wali itu macam-macam. Itu kegagalannya karunannya karena akhlak. Kegagalannya karena ya mensekutukan Allah, syirik akhirnya. Berawal dari akhlak juga. Iya. Syirik. Jadi untuk para sekarang yang lagi viral di media sosial, kalau sudah ada yang ngeklaim-klaim jadi wali, hati-hati dengan klaim-klaim itu. Mungkin dengan Anda tetap kepleset sedikit. Iya, betul. Jangan bangga dulu bangga dulu. Bang, Anda penyanyi, Anda wali. Hati-hati dulu. Mungkin. Ya kalau beneran atau bisa jadi ya, apalagi pernyataan seperti itu. Kegagalan masih ada kemungkinan ya. Iya. Jadi ya siapapun tidak mengarah kepada 1-2 person. Ya siapapun lah. Jangan pamer-pamer. Jangan pamer-pamer kehebatan dan sebagainya. Hati-hati. Itu bisa kepleset itu. Man tawadhu'a rafa'a, ya kan? Wa man rafa'a wadha'a. Barang siapa yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan siapa yang tinggi hati maka pasti akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Yang paling penting daripada wali itu adalah tazkiyatun nufus, mulazamatut ta'at dan mulazamatuz zikri. Dan apa itu muhasanun li ummati Muhammadin, menjaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amaliyah atau tugas besarnya 4 itu. Ya. Begitu pemirsa. Jadi kalau Anda ingin mendaftarkan diri menjadi seorang waliullah, biar tidak menjadi walinya syaitan. Pesan dari Yai Hamdadi adalah yang pertama adalah al-iman. Iman dulu. Mulazamah wajib taat, mutamamputuz zikri, muhasanul ummati Muhammad. Menjaga umatnya Rasulullah. Jadi menjaga ya macam-macam, pemirsa. Ketika Anda tidak menyakiti tetangga Anda, berarti Anda termasuk menjaga lisan Anda untuk tidak menyakiti tetangga Anda.
Ketika mata Anda tidak melerok kepada tetangga Anda, berarti Anda termasuk menjaga mata Anda daripada umat Muhammad. Ketika Anda tidak menyakiti perempuan, wah ini senang teman. Anda termasuk juga menjaga umat Muhammad. Yang penting intinya jangan menyakiti. Ya. Kayak yang ngomong sudah nggak menyakiti orang aja, tapi intinya mari kita dari ini kita awali untuk supaya kita tidak saling menyakiti, jaga pandangan, jaga mata, jaga jempolan untuk supaya tidak menebar fitnah dan sebagainya. Dan lebih baik daripada Anda ini berzikir dengan jempolan Anda berzikir, lebih baik Anda ini lisannya untuk dibasahi dengan zikir. Diam-diam istighfar, astagfirullah. Tadi aku sudah berani sama orang tua, astagfirullah. Aku tadi sudah ngerasani, astagfirullah. Aku tadi sudah menginjak semut yang tidak berdosa dan sebagainya. Kalau Anda ingin menjadi wali, pemirsa, itulah pembahasan kita tentang wali. Dan supaya setelah Anda dijelaskan ini terbuka wawasan untuk saling berhati-hati. Terima kasih Yai Irham atas materinya. Semoga Yai tambah sehat. Kita bisa dipertemukan lagi. Mungkin kita akan bahas wali yang lebih spesifik lagi Yai di waktu yang akan datang. Terima kasih pemirsa, terima kasih NTV, terima kasih Reza Ansor, terima kasih para dai muda Banyuwangi. Akhirnya cukup sekian bahasanya. Bertemu di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.